Salam sejahtera untuk kita sekalian yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pelajaran kita pada pagi hari ini berbicara tentang perang di surga. Ini adalah subjudul dari judul besarnya, yaitu perang di balik semua peperangan. Ini adalah pelajaran untuk hari Minggu 31 Maret tahun 2024. Kita bacakan kembali ayat tema yang sudah dibacakan di video yang pertama, Wahyu pasal 12 ayat 7-9. Apakah yang diungkapkan ayat-ayat ini tentang kebebasan yang ada di surga dan asal mula kejahatan? Ketika Lucifer memberontak, dengan cara apakah Allah merespons? Ya, jadi saudara-saudara, ketika Lucifer memberontak, dengan cara apakah kita merespons? Tentunya di video yang sebelumnya, di dalam judul besarnya pelajaran Sabat petang, itu sangat jelas sekali. Di situ ada jawabannya. Ayat-ayat ini menggambarkan konflik kosmis antara yang baik dan yang jahat, yaitu ayat 12, pasal 12 ayat 7-9 tadi, buku Wahyu, bahwa dia bilang ayat-ayat ini menggambarkan konflik kosmis antara yang baik dan yang jahat. Iblis dan para malaikatnya berperang melawan Kristus dan pada akhirnya diusir dari surga. Tampaknya sangat aneh bahwa peperangan terjadi di tempat yang sempurna seperti surga. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apakah Allah yang penuh kasih menciptakan malaikat iblis yang memulai perang ini? Apakah ada kesalahan fatal pada malaikat ini yang membuatnya memberontak? Kitab suci dengan jelas menjelaskan asal mula kejahatan. Kitab suci menyingkap tabir yang menutupi konflik antara yang baik dan yang jahat. Jadi sampai di sini saudara, bahwa kita melihat pelajaran hari Minggu ini dengan judul perang di surga, ya, rupanya itu adalah tahap yang pertama dari perang itu. Lalu kita bandingkan dengan Yeskiel pasal 28 ayat 12-15 dan Yesaya 14 ayat 28 Yesaya 14 ayat 12-14. Apakah ada di dalam pikiran malaikat yang disebut Lucifer ini sehingga ia memberontak? Allah tidak menciptakan Lucifer. Dia menciptakan makhluk yang memiliki kecerdasan yang mempesona bernama Lucifer. Oh, jadi luar biasa saudara-saudara, bahwa Lucifer ini adalah ciptaan Allah, makhluk yang sangat mempesona. Ya, luar biasa. Makhluk malaikat ini diciptakan sempurna. Ya, sempurna. Termasuk dalam kesempurnaannya adalah kebebasan untuk memilih. Sebuah prinsip dasar dari pemerintahan Allah yang dijalankan dengan kasih, bukan paksaan. Jadi kita sudah jawab bahwa kira-kira itulah respons daripada Allah ketika Lucifer memberontak. Jadi dia bilang bahwa prinsip dasar dari pemerintahan Allah yang dijalankan dengan kasih, bukan paksaan. Artinya kalau ada yang memilih untuk memberontak, ya, itu adalah bagian dari pilihan, karena Allah memberikan kebebasan kepada kita, yaitu kebebasan yang sangat mendasar, dan itu menjadi bagian daripada pilihan kita. Artinya Tuhan tidak mengikat kita dengan pilihan-pilihan kita sendiri. Dosa berasal dari Lucifer di surga itu sendiri. Jadi dosa itu berasal dari Lucifer itu sendiri di surga. Tidak ada penjelasan logis mengapa malaikat yang sempurna ini membiarkan kesombongan dan kecemburuan berakar di dalam hatinya dan bertumbuh menjadi pemberontakan terhadap penciptanya. Jadi pelajaran ini menyampaikan bahwa tidak ada penjelasan yang logis mengapa malaikat yang tadinya sempurna, yaitu malaikat Lucifer ini, membiarkan kesombongan dan kecemburuan berakar di dalam hatinya. Dan ketika sudah berakar, pasti bertumbuh. Ketika itu bertumbuh, ya, pada dirinya, itu dia bilang mengeluarkan pemberontakan. Ya. Kepada siapa dia memberontak? Adalah kepada penciptanya sendiri.
Lucifer, makhluk ciptaan, menginginkan penyembahan yang hanya dimiliki oleh Sang Pencipta. Wah, luar biasa ini saudara. Menginginkan penyembahan yang hanya dimiliki oleh Sang Pencipta. Dia berusaha merebut takhta Allah dengan mempertanyakan otoritas Allah atau kewenangan Allah. Pemberontakannya menyebabkan peperangan terbuka di surga. Jadi, pemberontakan dari Lucifer ini ternyata itulah penyebab utama menjadi peperangan terbuka di surga. Meskipun Allah sudah lama bersabar dengan Lucifer, dia tidak dapat membiarkannya merusak surga dengan pemberontakannya. Wah, Allah sudah lama bersabar dengan Lucifer. Karena Allah mau surga itu tidak Allah biarkan untuk merusak. Artinya Allah tidak membiarkan Lucifer merusak tatanan surga itu sendiri. Majelis surgawi membujuk Lucifer. Anak Allah mengemukakan di hadapannya kebesaran, kebaikan, dan keadilan Pencipta. Dan sifat hukumnya yang kudus dan yang tidak berubah itu, Allah sendiri telah menetapkan peraturan surga. Dan penyimpangan dari peraturan itu berarti Lucifer menghina Penciptanya dan mendatangkan kebinasaan bagi dirinya sendiri. Dalam buku Ellen G. White, Kemenangan Akhir halaman 419 mengatakan, tetapi amaran yang diberikan dalam kasih dan belas kasihan yang tak terbatas hanya membangkitkan roh penolakan dari Lucifer. Jadi ada amaran dan kesabaran Allah, justru sebaliknya itu hanya membangkitkan roh penolakan daripada Lucifer. Luar biasa ini Lucifer ini saudara. Jadi sekali lagi, perang tahap pertama adalah perang di surga. Orang sudah dapat, ya kita sudah dapat bahwa ternyata perang itu bertahap saudara. Perang mulai di surga. Itulah pelajaran kita untuk 31 Maret yang sudah berlalu saudara, tapi ini sangat baik untuk kita pelajari kembali untuk menambah wawasan pengetahuan kerohanian kita. Baik, sampai di sini video ini semoga bermanfaat.